Pagi ini dia membeli koran di jalan. Sebuah rutinitas biasa, secangkir kopi, berita pagi. Karena dia melihat sebuah foto. Kecelakaan tragis di halaman depan. Dia tidak kenal korbannya. Nah, kita tidak ada detail. Tapi saat dia melihat lebih dekat, dia melihat sesuatu yang familiar di antara serpihan kaca. Nah, itu adalah gantungan kunci mobilnya. Masih tergantung di spion yang pecah. Nah, jadi berita siapa yang sebenarnya ia baca pagi ini? Semalam, dia ada di rumah, menonton YouTube, memesan makanan online, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini, aplikasi pesan antar menunjukkan ada satu pesanan ke alamat yang sama sekali tidak ia kenal. Daging mentah 1 kilo, ia tidak ingat, tidak ada notifikasi, lalu ia membuka riwayat pesan. Anda melihat ada sebuah catatan untuk kurir. Isinya, tolong letakkan di dalam kulkas. Jadi siapa yang memesan daging itu semalam? Tadi malam dia ada di rumah. Mengerjakan tugas kuliahnya, memesan makan malam online, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini, aplikasi pesan antar mengirim notifikasi aneh. Ada satu pesanan atas namanya dikirim ke sebuah patung taman di pusat kota. Dia tidak pernah ke sana. Dia nak ada bukti pembayaran? Lalu dia membuka foto bukti pengiriman dan melihat sesuatu yang ganjil pada patung itu. Senyumnya baru, sama persis seperti miliknya. Jadi di mana sebenarnya dia tadi malam? Semalam dia ada di kamarnya, mendengarkan podcast, membalas pesan grup, tak ada yang aneh. Tapi pagi ini, sebuah notifikasi pengiriman paket muncul. Yang ditujukan ke alamat yang sama, tapi unit yang berbeda. Lantai atas, dia tidak pernah memesan apapun. Tidak ada riwayat transaksi, tidak ada konfirmasi email, tapi kemudian dia melihat detail penerimanya. Dan foto bukti pengiriman paket itu adalah dirinya. Berdiri di depan pintu unit atas, tersenyum ke arah kurir. Jadi siapa sebenarnya yang menerima paket itu? Sabtu lalu dia ada di sebuah kafe, membaca buku, minum kopi, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini dia melihat galeri fotonya dan menemukan sebuah selfie yang tidak pernah ia ambil. Dia tersenyum ke arah kamera, sendirian. Tapi saat dia memperbesar foto itu, dia melihat pantulan di kacamata hitamnya. Seseorang sedang berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Jadi dengan siapa sebenarnya dia di kafe itu? Kemarin, dia sedang bekerja, mengetik laporan, membalas email, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini, sebuah email tanpa pengirim muncul di kotaknya. Subjeknya, untukmu. Lampirannya sebuah dokumen Word dilindungi kata sandi. Dia mencoba tanggal lahirnya. Gagal nama ibunya. Gagal. Lalu dia iseng mengetikkan tanggal hari ini, 10 tahun dari sekarang. Dokumen itu terbuka, isinya surat wasiat, yang ditulis atas namanya sendiri. Tadi malam dia ada di rumah. Mengerjakan tugas kuliahnya, membalas pesan dari grup, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini ada notifikasi dari aplikasi ojek online. Sebuah pesanan makanan telah selesai diantar ke alamat yang tidak ia kenal. Dia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya kesalahan sistem, tapi kemudian dia membuka detail pesanan itu dan melihat foto bukti pengiriman. Sosok itu ada di sana, di bawah tangga sebuah rumah kosong, sedang menatap lurus ke arah kamera. Jadi siapa yang sebenarnya memesan makanan itu? Semalam dia ada di rumah, mendengarkan musik, menggulir media sosial, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini dia mendengar suara ketukan samar dari balik dinding kamarnya. Dia tidak punya tetangga, apartemen di sebelahnya kosong. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kemudian dia mendekatkan telinganya ke dinding dan mendengar bisikan, itu suaranya sendiri, memanggil namanya dari dalam sana. Jadi siapa yang sebenarnya ada di balik dinding itu? Yosef mana mereka menidurkan bayi mereka. Menyalakan baby monitor, memutar lagu pengantar tidur, semuanya seperti biasa. Tapi dini hari, baby monitor itu menangkap suara. Bukan tangisan, bukan gumaman, tapi suara pria dewasa yang dalam. Aku sudah bangun, mereka berlari ke kamar. Bayinya tertidur pulas, tak ada siapa-siapa di sana. Lalu mereka memutar ulang rekamannya dan mendengar suara itu lagi, lebih jelas. Itu suara dari bayinya berbicara dengan sempurna. Jadi apa yang sebenarnya terjaga malam itu? Semalam dia ada di rumah, menonton Netflix, membalas pesan dari teman-teman, tidak ada yang aneh. Tapi pagi ini Google Photos membuat album baru, kenangan terbaik dari pernikahanmu. Dia tidak pernah menikah, tidak ada ingin, tidak ada tamu. Tapi kemudian dia memperbesar foto itu
dan dia melihat wajah kosong mempelai wanita. Itu adalah dia tersenyum lurus ke arah kamera. Jadi dengan siapa dia menikah malam itu?